Tahukah Anda bahwa suku Zebulon ternyata masuk dalam sebuah nubuatan tentang kedatangan Sang Mesias? Menarik bukan? Mau tahu lebih banyak tentang suku Zebulon? Yuk kita ikuti fakta Alkitab tentang 12 suku Israel kali ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya. Anak Yakub dari istri pertama. Zebulon merupakan anak keenam dari istri pertama Yakub, yaitu Lea. Sedangkan secara keseluruhan, dia adalah anak ke-10 Yakub. Saat Zebulon lahir, Lea menganggapnya sebagai hadiah dari Tuhan, seperti yang dituliskan dalam Kejadian 30 ayat 19-20 ini. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Zebulon. Nama Zebulon memiliki beberapa arti, yaitu dari akar kata zabalu yang artinya mengangkat atau memuliakan. Namun ada juga yang mengartikan namanya sebagai rumah atau tempat tinggal dengan merujuk pada akar kata Zebulun. Memiliki hubungan yang erat dengan Isakar. Hubungan Zebulon dengan kakaknya Isakar cukup dekat. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh jarak usia mereka yang tidak terlalu jauh, mengingat bahwa Isakar adalah anak kelima Lea. Kedekatan Zebulon dan Isakar ini bahkan berdampak hingga keturunan mereka. Ketika mereka sudah menjadi suku, keduanya saling melengkapi. Yang menarik, sewaktu Yakub memberkati anak-anaknya, dia memberkati Zebulon terlebih dahulu, baru kemudian memberkati Isakar. Jika Zebulon dinubuatkan sebagai saudagar yang menjadi pangkalan kapal, kakaknya Isakar dikatakan adalah pekerja keras. Kejadian 49 ayat 13-14. Kedepannya, saat pembagian wilayah di tanah perjanjian atau Kanaan, wilayah Zebulon dan Isakar pun bersebelahan. Dan pada akhirnya, seperti yang dinubuatkan Musa, kedua suku ini berkolaborasi menjadi salah satu roda utama perekonomian di bangsa Israel. Tentang Zebulon ia berkata, "Bersukacitalah hai Zebulon atas perjalanan-perjalananmu, dan engkau pun hai Isakar atas kemah-kemahmu. Bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung. Di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang benar, sebab mereka akan menghisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir." Ulangan 33 ayat 18-19. Karakter suku Zebulon. Sekalipun suku Zebulon tidak terlalu menonjol jika dibandingkan dengan 12 suku lainnya, suku ini memiliki loyalitas kepada bangsanya. Hal ini dibuktikan di masa Deborah dan Gideon menjadi hakim dan juga di masa Daud ketika mereka dipanggil untuk berperang, mereka meresponi dengan mengirimkan orang-orang terbaiknya. Dalam nyanyian pujiannya, Hakim-Hakim 5 ayat 14, Deborah memuji pahlawan-pahlawan Israel di mana suku Zebulon disebutkan. Dari suku Efraim mereka datang ke lembah mengikuti engkau, ya suku Benyamin, dengan laskarmu. Dari suku Makir turunlah para panglima, dan dari suku Zebulon orang-orang pembawa tongkat pengerah. Orang-orang pembawa tongkat pengerah ini, para ahli memperkirakan bahwa mereka adalah para perwira terbaik di suku itu, di mana tongkat pengerah merujuk kepada otoritas mereka. Hal serupa juga terjadi saat Gideon menjadi hakim dan berperang melawan orang Midian, Hakim-Hakim 6. Hingga dicatat pertempuran epik Gideon hanya dengan menyaring pasukannya hingga hanya 300 orang saja. Satu catatan sejarah yang tidak bisa dilupakan adalah suku Zebulon pernah melahirkan seorang hakim atas orang Israel, Hakim-Hakim 12 ayat 11. Namanya adalah Elon yang memerintah atas orang Israel 10 tahun lamanya. Suku Zebulon adalah pengikut setia Daud. Jika beberapa suku lainnya ada perpecahan pendapat dan ada yang memihak Saul, Zebulon dinyatakan sebagai prajurit-prajurit handal yang tidak mendua hati. Dituliskan dalam 1 Tawarik 12 ayat 33 bahwa dari Zebulon, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai berperang dengan berbagai-bagai senjata, 50.000 orang yang siap memberi bantuan dengan tidak bercabang hati. Tidak hanya mengerahkan semua pasukan yang ada di sukunya, namun mereka juga memberikan suplai untuk pasukan Daud bersama dengan suku Isakar dan Naftali, mengingat mereka adalah salah satu suku yang cukup makmur. 1 Tawarik 12 ayat 40. Zebulon adalah suku yang militan dan pandai berperang. Suku ini diurapi Tuhan sebagai pembawa terobosan, mahir menggunakan semua senjata perang, stabil, serta dapat dipercaya. Urapan inilah yang menjadi milik pusaka suku Zebulon. Wilayah Zebulon.
Pada pembagian wilayah bagi 7 suku Israel yang belum mendapatkan jatahnya, pada zaman Yosua itu, Zebulon mendapatkan undian ketiga seperti dituliskan dalam Yosua 19 ayat 10-16. Dari 19 daerah sebagai petunjuk batas wilayah yang disebutkan oleh Yosua, hanya ada beberapa daerah yang bisa dikenali sampai sekarang, seperti Tel Shadut, daerah yang berjarak 5 mil barat daya Nazaret, Bethlehem di Galilea, dan Tel Hanaton, yang oleh para arkeolog dikaitkan dengan kota Hanaton. Dinubuatkan sebagai tempat hadirnya Sang Mesias. Yesus dikenal sebagai orang Nazaret. Kota Nazaret merupakan wilayah Zebulon yang berbatasan dengan Naftali, wilayah yang berada di dekat Danau Tiberias. Wilayah ini dituliskan di Perjanjian Baru sebagai kampung halaman Yesus, rumah masa kecilnya. Hal ini juga menggenapi apa yang disampaikan oleh Yesaya ini. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yesaya 8 ayat 23. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 5. Hal ini tentu menjadi sebuah kehormatan tersendiri bagi suku Zebulon dan Naftali karena disinilah Yesus Kristus menjalani masa kecilnya dan mengawali pelayanannya. Menjadi salah satu dari 10 suku Israel yang hilang. Sewaktu Israel terpecah menjadi kerajaan utara dan selatan, suku Zebulon memihak kepada kerajaan Israel. Hingga pada akhirnya Israel ditaklukkan oleh Asyur dan suku-sukunya dibawa ke pengasingan. Setelah masa pengasingan tersebut, nama suku Zebulon tidak pernah muncul lagi sehingga sejarah mencatatnya sebagai salah satu dari 10 suku Israel yang hilang. Hingga kini banyak penelitian dilakukan untuk mencari ke-10 suku ini. Namun belum ada rilis resmi yang menunjukkan hal yang pasti tentang suku-suku Israel yang hilang ini. Demikian seri Fakta Alkitab perjalanan bangsa Israel yaitu suku Zebulon. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan di like, share, dan berikan komentarnya. Terus saksikan Fakta Alkitab. God bless you!